Alasan Mimin memilih cerita film ini karena sekarang berita dunia sedang viral tentang perang. Semoga di film ini kita bisa sama-sama belajar dan mengerti arti perang. Apa itu perang, untuk apa, buat siapa, dan kenapa. Semoga alur cerita yang Mimin bawakan kali ini bisa menghibur kalian, terlebih lagi membawakan pesan moral. Di film ini dikisahkan perang besar yang berakibat kiamat atau akhir bagi kehidupan manusia. Bukan perang antar negara atau benua yang sesama ras manusia. Ternyata di luar itu kita memiliki musuh yang ingin menghapuskan kehidupan manusia dan ingin memiliki bumi. Mereka berasal dari planet lain, kita biasa menyebutnya dengan alien. Namun hebatnya manusia bumi di film ini semuanya bersatu. Tidak ada lagi kepentingan timur dan barat. Tidak ada lagi kepentingan antar negara. Apalagi kepentingan antar RT, RW, dan lurah. Semuanya bersatu untuk melawan makhluk asing tersebut. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Lanjut. Hei kakak yang cakep, dukung kami ya. Terima kasih kakak. Di awal film kita disuguhkan dengan istilah kaiju dan jaeger. Kaiju berasal dari bahasa Jepang yang berarti monster buas, dan jaeger diambil dari bahasa Jerman yang berarti hunter atau pemburu. Di film ini dijelaskan bahwa kaiju atau alien ternyata tidak datang dari atas langit, melainkan mereka datang dari bawah permukaan laut di Samudra Pasifik melalui portal antar dimensi. Ternyata kemunculan kaiju yang pertama di Teluk San Francisco. Mereka berhasil mengalahkan monster tersebut dengan tank, jet, rudal, dan nuklir. Tapi mengakibatkan kota itu hancur lebur dan korban jiwa yang tidak sedikit. Lalu serangan yang kedua, 6 bulan kemudian kaiju menyerang Manila, Filipina. Lalu yang ketiga menyerang Cebu, San Lucas, Meksiko. Lalu yang keempat, kelima, dan seterusnya. Sehingga umat manusia tahu bahwa serangan ini akan terus terjadi. Para pemimpin negara satu dunia pun mau tidak mau untuk melupakan permasalahan lama di antara mereka selama ini. Mereka harus bersatu menyatukan kekuatan dan sumber daya guna melawan kaiju yang selalu menyerang bumi. Untuk melawan kaiju yang sangat besar, mereka pun menciptakan mesin perang yang besar juga. Mesin perang ini disebut dengan program Jaeger. Dan terbukti, robot Jaeger ini mampu mengalahkan kaiju-kaiju yang datang. Tapi di sebalik itu bukan mudah untuk mengendalikan Jaeger ini. Pada awalnya mengendalikan robot Jaeger hanya membutuhkan satu pilot. Tapi itu menimbulkan efek samping atau beban syaraf yang begitu berat. Sehingga para ilmuwan merekayasa untuk membuat 2 pilot dalam satu Jaeger, agar beban saraf yang ditimbulkan tidak begitu berat. Tapi tantangannya di sini adalah bukan mudah untuk menyatukan 2 tubuh dan pikiran manusia, sehingga tidak semua orang bisa menjadi pilot Jaeger. Kedua pilot ini harus memiliki drive atau jembatan pikiran, bahasa mudahnya chemistry yang kuat di antara mereka berdua ini. Sehingga pilot-pilot Jaeger yang berhasil mengoperasikan Jaeger dengan sempurna, mereka akan terkenal dan menjadi pahlawan dunia. Memasuki tahap dunia yang mulai damai, ketakutan akan kaiju seakan sudah mulai sirna. Kini sisa-sisa bangkai kaiju menjadi tempat eksotis dan pariwisata. Bahkan kaiju kini menjadi mainan, fashion, dan maskot di acara televisi. Pada masa sekarang di Alaska tahun 2020, tahun ke-7 Perang Kaiju, 2 orang pilot Jaeger terbangun karena bunyi alarm serangan kaiju. Mereka bernama Raleigh Beckett dan Yancey Beckett. Raleigh Beckett ini merupakan adik dari Yancey Beckett. Para kru menginformasikan bahwa kaiju yang keluar saat ini merupakan kaiju kategori ketiga. Jadi setiap kaiju ini dikategorikan berdasarkan ukuran besar badannya. Dan kategori 3 ini merupakan kaiju yang terbesar sejak kemunculannya. Ini pimpinan mereka, Marshall Staker Pentecost, dan asistennya Tendo. Mereka memberi nama Jaeger mereka dengan sebutan Gypsy Danger. Di sini diperlihatkan saat pilot melakukan drive, mereka dapat melihat memori atau ingatan satu dengan yang lainnya. Setelah persiapan semua siap, mereka pun berangkat menuju lokasi kaiju keluar.
Di lokasi itu ternyata ada kapal nelayan yang sedang mencari ikan. Para nelayan pun panik karena terlihat di radar ada benda besar yang menghampiri kapal mereka. Dan benar saja, Kaiju muncul di hadapan mereka. Di saat Kaiju ingin menelan kapal tersebut, Gypsy Danger datang dan menyelamatkan kapal itu. Setelah menerima tembakan plasma dari Gypsy Danger, Kaiju itu pun terkapar. Dikira Kaiju itu sudah mati, ternyata dia masih mampu bertahan dan menyerang secara brutal. Saat ingin menembaknya lagi, Kaiju menyerang dan menghancurkan tangan kiri Jagger. Setelah itu, Kaiju mengoyak tubuh Jagger dan kakaknya Yancy Beckett ikut tertelan. Melihat keadaan itu, Riley Beckett pun sangat marah sambil menahan Kaiju menghancurkan tubuh Jaggernya. Riley Beckett menyiapkan tembakan plasma dengan kekuatan penuh. Dan setelah itu, Kaiju dan Jagger pun menghilang dari radar. Di pinggir pantai Alaska, terlihat dua orang ayah dan anak sedang mencari logam mulia dengan metal detector. Dikira alatnya error atau rusak, ternyata Gypsy Danger masih selamat. Dan Riley Beckett masih bertahan meski badannya penuh luka. 5 tahun kemudian terlihat Marshall sedang mengadakan rapat dengan para pemimpin dunia. Para pemimpin dunia mengatakan bahwa program Jagger sekarang sudah tidak efektif. Karena faktanya Kaiju masih bermunculan, bukan hanya kategori 3, bahkan kategori 4 pun datang. Dan banyak Jagger-Jagger yang tumbang. Sedangkan untuk membuat sebuah Jagger dibutuhkan sumber daya dan waktu yang sangat lama. Para pemimpin dunia pun beralih untuk membuat program tembok raksasa anti Kaiju dan berniat untuk menghentikan pendanaan kepada Jagger. Marshall ditugaskan untuk membawa semua Jagger ke pusat pertahanan di Hong Kong. Marshall diberi waktu hanya 8 bulan sambil menunggu tembok raksasa selesai. Riley Beckett, pilot Gypsy Danger yang dulu selamat, kini ternyata bekerja membuat tembok raksasa anti Kaiju di Alaska, California. Saat jam istirahat, terlihat di berita bahwa Kaiju kategori 4 berhasil merobohkan tembok raksasa yang digadang-gadang anti Kaiju. Dan ironisnya, Kaiju itu justru dapat dikalahkan oleh Jagger Striker Eureka yang dipiloti oleh Hercules Hansen dan Chuck Hansen. Berita itu pun menjadi dilema para pekerja. Mereka pun berpikir bahwa membangun tembok raksasa adalah hal yang sia-sia. Tak selang lama, Marshall dan pasukannya datang membawa helikopter. Setelah 5 tahun tidak bertemu, dia mengajak Relic untuk bertempur lagi. Karena Marshall mencari pilot untuk Jagger Mark III. Jagger dengan jenis model lama dan tidak semua orang bisa mengendalikannya. Dan Relic merupakan pilot Jagger model lama. Relic sebenarnya masih trauma karena saat kakaknya meninggal waktu itu, saraf mereka masih terhubung dan Relic bisa merasakan detik-detik terakhir yang dilalui kakaknya. Marshall pun mengeluarkan quotes mematikannya. Dia berkata, "Kau tahu dunia akan segera berakhir. Sekarang pilihlah, kau akan berakhir di sini atau kau berakhir di dalam Jagger saat berjuang." Dan itu membuat Relic tak berkutik. Seperti menasehati Mimin juga nih, lebih baik mencoba meskipun gagal daripada gagal tanpa mencoba. Itu hehe. Relic akhirnya pun ikut ke pangkalan terakhir Jagger di Teluk Hong Kong yang diberi nama Shatterdome. Di sana mereka disambut oleh perwira terhebat Mako Mori. Dia juga yang menangani perbaikan Jagger Mark III. Marshall memberitahu tempat ini sebelumnya dapat menyimpan 30 Jagger, tapi sekarang hanya tersisa 4 termasuk Jagger Mark III. Pertama, Jagger dari Cina, Crimson Typhoon, dipiloti oleh Wei Tang bersaudara. Mereka ini kembar 3. Yang kedua dari Siberian, Jagger Cherno Alpha, satu-satunya Jagger tertua tapi killer, dipiloti oleh Sasha dan Alexis Kaidanovsky. Susah bet. Ketiga dari Sydney, Australia, Hercules Hansen dan anaknya Chuck Hansen, pilot dari Jagger Strike Eureka. Ya, mereka yang ada di berita tadi guys. Jadi Jagger ini adalah Jagger model terbaru dan kecepatannya yang tidak diragukan lagi, bahkan dia merupakan yang tercepat dari Jagger-Jagger sebelumnya. Dan yang keempat adalah Relic dengan Jagger Mark III yang masih kekurangan 1 co-pilot. Relic pun bertanya kepada Marshall sebenarnya apa tujuan dan rencana Marshall.
Marshall menjelaskan bahwa dia akan menyerang lubang portal penghubung dua dimensi yang berada di bawah laut dengan hulu ledak termonuklir 2400 pound yang akan diletakkan pada punggung Jaeger Strike Eureka. Dan tugas Jaeger yang lain adalah membantu Eureka dari serangan-serangan kaiju. Tapi Raleigh berkata bahwa rencana itu akan sia-sia karena dulu mereka pernah mendapat misi itu, tapi pada kenyataannya tidak ada satupun yang dapat melewati portal dimensinya. Marshall pun meyakinkan bahwa kini mereka mempunyai tim peneliti dan dia percaya bahwa rencana ini akan berhasil. Di ruang penelitian, di sana ada Dr. Gottlieb dan Dr. Newton. Berdasarkan riset Dr. Gottlieb, frekuensi kemunculan kaiju kini semakin lama semakin cepat. Dia memprediksi bahwa 7 hari ke depan akan ada kemunculan 2 kaiju secara bersamaan. Setelah itu 3, 4, 5 dan kiamat pun terjadi. Dr. Gottlieb berkata dengan meningkatnya frekuensi kaiju yang datang, maka portal antar dimensi juga akan terbuka cukup lama. Dan inilah waktu yang tepat untuk meledakkan portal tersebut, menutup jalur kaiju masuk ke dunia manusia. Tapi Dr. Newton menyela, dia berkata bahwa prediksi saja tidak cukup dan itu membuat Dr. Gottlieb jengkel. Dr. Newton pun meminta izin kepada Marshall untuk menjelaskan penelitiannya. Hasil risetnya menunjukkan bahwa semua kaiju itu ber-DNA yang sama dan itu sangat aneh karena kita ras manusia saja memiliki DNA yang berbeda-beda. Dengan kata lain, kaiju ini seperti hasil cloning. Dan untuk memecahkan misteri itu, Newton meminta izin kepada Marshall untuk melakukan drive dengan otak kaiju, di mana drive ini biasanya untuk menyatukan sistem syaraf di dalam Jaeger, tapi kali ini dia ingin mengujinya ke dalam otak kaiju. Dr. Gottlieb pun berkata kalau Dr. Newton sudah gila. Menurut Marshall, tidak ada orang yang mampu bertahan ketika drive dengan otak sebesar kaiju, dan Marshall pun memilih Dr. Gottlieb untuk mengirim data kepadanya. Dr. Gottlieb pun senang karena baginya Dr. Newton telah kalah telak darinya. Newton pun berkata bahwa keberuntungan akan berpihak kepada siapa yang berani. Di tempat lain, Mako mengantar Raleigh untuk melihat Jaeger Mark III yang sudah diperbaiki. Ternyata yang disebut Mark III itu adalah Gypsy Danger, Jaeger yang Raleigh dan kakaknya kendarai dulu. Mako berkata bahwa sekarang Gypsy Danger telah memiliki 2 inti reaktor nuklir dan cuma dia satu-satunya. Di sana Raleigh Beckett pun bertemu dengan kawan lamanya yaitu Tendo. Sambil mengantar Raleigh ke ruangan, Mako bercerita sebenarnya Mako ingin menjadi co-pilot dari Gypsy Danger, tapi Marshall tidak mengizinkannya. Meskipun hasil ujian simulasi melawan kaiju, nilai Mako sangatlah bagus. Keesokan harinya Mako menemui Marshall untuk memasukkan dirinya sebagai kandidat calon co-pilot Gypsy Danger, tetapi Marshall dengan tegas menolaknya karena Mako masih memiliki emosi yang tidak stabil akibat dari kenangan masa lalunya dan itu sangat berbahaya saat melakukan drive. Di ruang makan, Hercules Hansen mengajak Raleigh untuk makan bersama, tapi anaknya Chuck tidak senang dengan keberadaan Raleigh. Dia berkata bahwa Raleigh tidak profesional dalam menjalankan misi sehingga membahayakan krunya sendiri. Bagi Chuck, Raleigh hanyalah beban tim. Dia menyuruh Raleigh agar tidak berulah pada misi terakhir kali ini. Dan kemudian Chuck pergi meninggalkan mereka. Ujian kandidat co-pilot Gypsy Danger pun dimulai. Di sini Raleigh sendiri yang melakukan audisi untuk mencari siapa yang menjadi co-pilot Gypsy Danger. Raleigh berhasil mengalahkan para kandidat dengan mudah. Itu berarti pengalaman bertarung mereka masih kurang. Tapi Mako berkata gaya bertarung Raleigh sudah menurun. Raleigh yang tak terima dengan ucapan Mako, maka dia pun mau menguji seberapa hebat Mako ini. Raleigh ingat Marshall pernah berkata kalau dia adalah prajurit terbaik atau hanya sekedar anak manja. Di luar dugaan, ternyata Mako dapat mengimbangi pergerakan Raleigh dan skor Mako lebih tinggi. Raleigh pun memilih Mako untuk menjadi co-pilot, tapi Marshall tidak mengizinkannya. Seusai latihan, Raleigh menghampiri Mako. Meski Mako sangat ingin menjadi co-pilot Jaeger, tetapi dia tidak bisa membantah apa yang menjadi keputusan Marshall karena dia sangat menghormati Marshall. Di dalam ruang penelitian, Dr. Newton sedang melakukan modifikasi pada mesin drive. Dia sebenarnya tahu bahwa tindakannya tidaklah ilmiah dan mustahil untuk dilakukan. Tapi dia nekat untuk melakukan drive dengan otak kaiju walaupun sudah dilarang. Meski resiko terbesarnya dia mati, setidaknya dia mati tanpa penyesalan. Dan
Karena beban syaraf yang begitu besar, dia pun pingsan. Dr. Gottlieb yang baru masuk ruangan pun segera menolong Dr. Newton yang masih kejang-kejang. Segera dia melapor kepada Marshall atas apa yang dilakukan Dr. Newton. Marshall tak menduga Dr. Newton berani nekat dan ternyata masih hidup. Marshall pun menyuruh Dr. Newton menceritakan apa yang dilihatnya. Ternyata prediksinya benar bahwa kaiju adalah monster hasil cloning oleh para alien. Dan para alien yang mengontrol kaiju ini berpindah dari satu planet ke planet lainnya untuk menghabiskan sumber daya tersebut. Karena otak kaiju yang digunakan sudah lama mati, dia mendapatkan gambaran yang tidak lengkap. Oleh karena itu, diperlukan otak kaiju yang masih fresh atau baru mati untuk menggali informasi lebih jauh. Marshall pun memberi surat dan menyuruh Dr. Newton untuk menemui Hannibal Chow di pasar gelap karena dialah orang yang mempunyai akses ke pengolahan bangkai kaiju di seluruh Asia. Di ruangan lain, test drive Gypsy Danger pun tiba. Raleigh yang bersiap untuk pergi terlihat berada di depan kamar Mako untuk mengajaknya. Namun karena sebelumnya Mako menolak pergi tanpa izin dari Marshall, Raleigh pun mengurungkan niatnya. Kemudian Marshall memasuki ruangan Mako. Dia ingat dia pernah berjanji dengannya dan atas nama pimpinan yang baik, akhirnya dia mengizinkan Mako untuk mencoba test drive menjadi co-pilot Gypsy Danger. Di dalam kokpit Gypsy Danger, Raleigh kaget karena ternyata Mako diizinkan test drive menjadi co-pilot Gypsy Danger bersama dengannya. Karena ini merupakan pertama kalinya mereka test drive, Raleigh pun mengingatkan apapun yang dilihat di dalam pikiran jangan sampai terjebak. Itu hanyalah kenangan lama, tetap move on. Lah, kayak nasihat untuk orang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Lanjut. Saat mulai masuk ke dalam drive, awalnya biasa saja. Tapi ketika kenangan pahit mulai membayangi, Raleigh terlihat mampu mengatasi. Tapi Mako yang masih newbie pun terjebak di dalam pikirannya sendiri. Dia terjebak di dalam kenangan saat Mako masih kecil dan menyaksikan serangan kaiju yang menewaskan kedua orang tuanya. Mako yang sangat ketakutan semakin tak terkendali. Tanpa sadar dia menggerakkan tangannya dan mengaktifkan penembak plasma Gypsy Danger. Raleigh yang terus mencoba untuk menenangkan Mako tapi tidak berhasil. Semua petugas yang ada di sana pun panik. Dengan terpaksa mereka harus memutuskan aliran listrik pada Gypsy Danger. Mako pun lemas tidak berdaya. Di pasar gelap akhirnya Dr. Newton berhasil menemui Hannibal Chow. Di luar mereka hanya menjual obat kuat yang terbuat dari bagian tubuh kaiju. Setelah menunjukkan tanda yang diberikan Marshall, mereka pun membawa Dr. Newton ke ruangan rahasia. Di dalam semua lengkap dari kulit, cangkang, otak, organ vital sampai burungnya pun mereka awetkan. Burungnya siapa bang? Hehe. Di dalam markas, Raleigh dan Mako yang sedang menunggu Chuck Hansen protes kepada Marshall setelah melihat aksi Mako yang membahayakan mereka semua di dalam markas. Setelah keluar, Chuck mencaci maki Mako. Tanpa banyak omong, Raleigh langsung memberikan bogeman dan saling baku hantam. Kemudian datang ayah Chuck dan melerai mereka berdua. Di dalam ruangan, Marshall memutuskan untuk membebas tugaskan Mako. Mako yang sedih dan berjalan meninggalkan ruangan. Raleigh bilang saat dia berada di dalam test drive, dia melihat kenangan Mako saat kecil. Di sana ternyata Marshall lah yang menjadi pilot Jaeger dan menyelamatkan Mako. Dan dari sana, Marshall menjadikan Mako sebagai putri angkatnya dan membesarkannya. Dapat disimpulkan, Marshall melarang Mako menjadi co-pilot Jaeger karena Marshall tahu menjadi co-pilot Jaeger memiliki resiko efek samping yang sangat besar. Dan Marshall yang sangat sayang kepada putrinya tidak ingin kehilangan Mako. Raleigh kemudian menyantap makan malam berdua dengan Mako. Dia memberi pengertian kalau pengalaman drive pertama memanglah sulit. Bukanlah hal yang mudah untuk dua orang pilot saling berbagi memori. Di saat mereka berdua berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar peringatan munculnya kaiju di Laut Hong Kong. Kali ini bukan satu tapi dua kaiju muncul sekaligus. Marshall membagi tugas kepada Crimson Typhoon dan Cherno Alpha untuk menghadapinya. Sedangkan Strike Eureka berada di garis pantai agar kaiju tidak masuk ke kota. Karena Strike Eureka merupakan kartu as pada misi peledakan portal, Marshall tidak mau mereka kenapa-napa. Untuk itu dilarang untuk bertarung, hanya berjaga saja. Sedangkan Mako dan Raleigh disuruh untuk tetap diam di markas dan tidak mengoperasikan Jaeger. Ketika Jaeger pun berangkat. Di tempat lain, Dr. Newton mengatakan kepada Hannibal Chow kalau dia mencari otak kaiju yang masih fresh. Hannibal Chow mengatakan bagian itu sangat susah untuk didapat karena dilindungi oleh tulang cangkang yang begitu keras. Chow menawarinya bagian lain. Dengan terpaksa Dr. Newton memberitahu untuk apa
tanpa otak tersebut. Dengan bangga dia pun menceritakan kalau dia sudah melakukan drive ke dalam otak kaiju. Chow pun marah dan bilang kalau Dr. Newton melakukan hal bodoh. Karena seperti halnya drive saat mengendarai Jaeger, semuanya akan saling terhubung. Dan kemunculan dua kaiju ke Hong Kong kali ini kemungkinan mencari Dr. Newton karena mereka juga pasti telah terhubung dengan Dr. Newton. Chow pun menyuruhnya untuk pergi karena percuma saja jika dia bersembunyi, kaiju pasti akan menemukan Dr. Newton. Di Laut Hong Kong, para Jaeger terlihat kewalahan melawan para kaiju karena kaiju yang kali ini cukup agresif. Striker Eureka memberi laporan kepada Marshall, tapi Marshall tidak mengizinkan mereka untuk ikut bertarung. Tapi Chuck dan ayahnya tidak bisa membiarkan teman-temannya mati dihajar para kaiju di depan kedua matanya. Sementara mereka hanya berdiam diri saja. Mereka pun memutuskan untuk bertindak dan masuk ke arena pertarungan. Satu demi satu Jaeger pun tumbang. Cherno Alpha diserang dua kaiju secara bersamaan dan kemudian hancur. Kini hanya tersisa Strike Eureka. Striker Eureka memasuki arena pertarungan dan mengajar salah satu kaiju. Di sana mereka akan meluncurkan misil udara. Kaiju di belakangnya mengeluarkan gelombang kejut dan mematikan kelistrikan di tubuh Striker Eureka dan seluruh Hong Kong. Hingga markas pun lumpuh total. Semua orang pun mulai kebingungan. Raleigh meminta Marshall untuk menurunkan Gypsy Danger. Karena Gypsy Danger adalah Jaeger versi lama yang masih manual dengan tenaga nuklir. Jadi tidak terpengaruh oleh gelombang kejut tersebut. Setelah melumpuhkan Strike Eureka, salah satu kaiju menuju daratan kota. Dan benar saja mereka menuju lokasi Dr. Newton berada. Dr. Newton yang ketakutan pun segera ikut masuk ke tempat pengasingan bersama penduduk kota. Di sini kaiju yang satunya tidak ikut ke kota, melainkan dia berada di dekat Strike Eureka yang lumpuh. Kaiju memberikan bogeman ke Strike sehingga membuat Hercules, ayahnya Chuck, terbanting dan cedera. Hercules dan anaknya pun tidak mau berdiam diri menunggu ajalnya. Dengan flare gun dia nekat keluar di atas Jaeger dan menantang kaiju. Setelah agak mendekat, mereka pun menembakkan flare ke bagian matanya dan berhasil mengenai. Kaiju pun marah dan siap menyerang. Di saat yang tepat, Gypsy Danger datang dengan Raleigh dan Mako sebagai pilotnya. Pertarungan Gypsy Danger dan kaiju itu terjadi sangat sengit. Sampai-sampai kaiju itu melemparkan Gypsy Danger ke pelabuhan kota. Di pelabuhan, Gypsy Danger berhasil melumpuhkan satu kaiju dengan tembakan plasma berkali-kali sampai tangan kaiju lepas. Meski sudah terkapar dan mati, Raleigh menyuruh Mako untuk menembak bagian denyut jantungnya hingga dia benar-benar hancur. Ini dilakukan agar kejadian lama saat dengan kakaknya tidak terulang lagi. Di tengah kota, meskipun Dr. Newton telah bersembunyi di bawah tanah, kaiju masih tetap berada di atasnya dan tidak pindah. Dia pun mulai mempercayai ocehan Hannibal Chow. Dia yang ketakutan pun ngoceh kagak karuan dan orang-orang di sekitarnya mulai menjauhinya. Tak selang lama, kaiju muncul tepat di depan Dr. Newton. Saat akan menangkap Dr. Newton dengan lidahnya, Gypsy Danger datang dengan membawa kapal untuk dikeprekkan di kepala Newton. Di kepala Newton matilah. Gypsy Danger datang dengan membawa kapal untuk dikeprekkan di kepala kaiju. Kaiju itu pun kabur. Gypsy Danger mengejarnya. Ternyata kaiju itu bersembunyi di balik gedung. Kaiju menyerang Gypsy Danger secara tiba-tiba. Hampir saja Gypsy Danger terkena cairan dari mulut kaiju. Karena mulut kaiju sangat berbahaya, Gypsy pun mencabut lidahnya sehingga membuat kaiju sangat kesakitan dan marah. Kaiju mencengkeram badan Gypsy Danger dan melebarkan sayapnya. Ternyata kaiju yang satu ini dapat terbang. Gypsy Danger dibawa terbang keluar angkasa sampai hampir menembus atmosfer hingga kadar oksigen menipis. Mako yang teringat telah memberikan upgrade senjata pedang pada Gypsy pun langsung mengeluarkannya dan menebas badan kaiju. Gypsy Danger yang ada di atmosfer sekarang terjatuh dari ketinggian. Marshall menyuruh Mako membakar bahan bakar agar menimbulkan gaya dorong dan itu akan mengurangi kerasnya dentuman saat jatuh ke bumi. Dan akhirnya Gypsy Danger berhasil mendarat dengan selamat. Setelah kembali ke Shatterdome, semua yang ada di sana memberi selamat kepada Raleigh dan Mako atas keberhasilan mereka berdua mengalahkan dua kaiju sekaligus. Hercules, Hansen dan Chuck berterima kasih kepada Raleigh karena telah menyelamatkan nyawa mereka.
Tak tertinggal Marshall yang bangga dengan putri angkatnya. Tanpa ia sadari, hidung Marshall mengeluarkan darah dan dia pun pergi dari sana. Di lokasi bangkai kaiju, para anak buah Hannibal Chow beraksi memanen organ tubuh kaiju. Dr. Newton yang berhasil selamat pun menuntut jatahnya akan otak kaiju. Hannibal Chow dan para pekerja lainnya terkejut saat mendengar detak jantung di tubuh bangkai kaiju di depannya. Ternyata kaiju tersebut hamil dan mulai melahirkan. Saat akan menyerang Dr. Newton, bayi kaiju itu terlilit usus dari induknya tepat di lehernya dan mati. Hannibal Chow mendekati bayi kaiju dan mengatakan kalau bayi itu terlahir prematur dan pasti tidak akan lama bertahan hidup. Namun tiba-tiba Chow dimakan oleh bayi kaiju. Bayi kaiju itu kemudian terlilit di lehernya kembali dan membuatnya benar-benar mati. Di dalam Shatterdome, Rayleigh bertanya tentang keadaan Marshall. Marshall bercerita kalau dia terpapar radiasi Jaeger versi pertama. Dan saat di pertarungan di Tokyo, dia terpaksa mengendarai seorang diri selama 3 jam. Dan efeknya begitu besar. Saat ini hanya dia dan Rayleigh saja yang mampu bertahan hidup setelah mengendarai Jaeger seorang diri. Marshall kemudian menerima telepon bahwa terdapat kemunculan kaiju lagi di sekitar portal. Dan itu adalah kesempatan terakhir mereka untuk menjalankan misi menghancurkan portal. Marshall lalu memberikan perintah agar Gypsy Danger dan Strike Eureka bersiap. Di tempat Dr. Newton kali ini, Dr. Gottlieb bersedia membantu Dr. Newton untuk melakukan drive ke dalam otak kaiju bersama dan mencari cara menghancurkan portal antar dimensi. Di dalam Shatterdome, Chuck kebingungan karena ayahnya cedera dan ia tidak tahu siapa yang menjadi partnernya mengendarai Strike Eureka. Kemudian Marshall muncul dengan mengenakan seragam pilot. Marshall akan menjadi pilot Striker Eureka bersama Chuck. Mako terlihat kurang setuju dengan alasan kesehatan Marshall. Tapi Marshall berkata tidak ada pilihan lain. Jika berdiam diri, maka semua orang akan mati. Dia bangga dapat melihat Mako tumbuh dewasa. Kini giliran Mako yang melindunginya. Marshall memberikan pesan kepada seluruh kru bahwa misi kali ini adalah misi terakhir dengan tujuan membatalkan kiamat. Mako pun bersedih melihat pengorbanan orang tua angkatnya ini. Baginya, dialah perwira sejati. Chuck yang kini berpasangan dengan Marshall berpamitan dengan ayahnya. Hercules menyadari kalau misi akhir ini adalah misi bunuh diri. Dengan tegar, dia melepas putranya untuk pergi sebagai pahlawan memperjuangkan kelangsungan hidup umat manusia di bumi. Di tempat lain, Dr. Newton dan Dr. Gottlieb melakukan drive dengan kaiju dan melihat isi dari otak kaiju tersebut. Setelah melakukan drive, mereka berdua tahu rencana penghancuran portal akan sia-sia. Mereka pun bergegas memberitahu Marshall. Sementara itu, Strike Eureka dan Gypsy Danger sudah sampai di laut. Mereka menyelam untuk menemukan portal dimensi kaiju. Dari radar terlihat 2 ekor kaiju kategori 4 dengan berkecepatan tinggi mendekati mereka. Di saat Marshall sedikit lagi mendekati portal, di dalam ruang kontrol, Dr. Newton dan Dr. Gottlieb memberitahu bahwa bom itu tidak dapat masuk ke portal karena portal itu hanya mendeteksi DNA kaiju untuk melewatinya. Selain kaiju, maka benda yang masuk akan terlempar keluar. Dengan kata lain, misi akan gagal. Satu-satunya cara mereka harus menunggangi kaiju untuk memasuki portal tersebut. Di tengah diskusi, radar mendeteksi adanya kemunculan kaiju ketiga yang sangat besar dan kaiju itu termasuk kategori 5. Ini pertama kalinya dalam sejarah muncul kaiju kategori 5. Dan benar saja, di depan Marshall muncul kaiju yang sangat besar. Di belakang Gypsy Danger yang mencoba untuk menolong Strike Eureka juga mendapat serangan hingga tangan kanannya terputus. Gypsy Danger berhasil menusuk kepala kaiju yang menyerangnya, tetapi kaiju itu mampu meloloskan diri. Di sisi lain, kaiju satunya siap menyerang dengan kecepatan tinggi. Gypsy Danger dengan pedangnya mampu membelah kaiju itu dan membunuhnya. Di bawah, Strike Eureka tak berdaya dicabik-cabik kaiju kategori 5. Strike Eureka sempat melawan dan melukai kedua tangan kaiju. Kaiju itu pun mengerang kesakitan dan memanggil kaiju kedua. Gypsy Danger dengan terpincang-pincang karena kakinya sudah rusak, dia mencoba untuk membantu Strike Eureka, tapi Marshall menyuruhnya untuk bertahan.
karena Marshall memiliki ide untuk meledakkan bom yang dibawanya dan menghancurkan dua kaiju yang menyerang mereka sekaligus. Marshall memerintahkan Raleigh membawa Gypsy Danger yang memiliki dua inti nuklir di tubuhnya menuju portal dan meledakkan nuklir yang ada di tubuh Gypsy Danger untuk menutup portal. Marshall pun memberikan salam perpisahan kepada putrinya Mako dan ledakan yang besar pun terjadi. Gypsy Danger mencari bangkai kaiju untuk memasuki portal. Tanpa disangka, kaiju kategori 5 masih mampu bertahan dari ledakan yang sebesar itu. Dengan tenaga pendorong, Gypsy melompat meraih kaiju yang menghadangnya dan menusukkan pedang di kepala kaiju hingga mereka terjatuh bersama memasuki portal. Melihat oksigen milik Mako mulai menipis, Raleigh kemudian memasukkan Mako ke dalam sekoci dan melemparnya menuju ke permukaan laut. Raleigh sendirian mengaktifkan hulu ledak nuklir Gypsy Danger, tapi terjadi kerusakan sehingga dia harus mengaktifkan peledak secara manual. Di saat Gypsy Danger mulai memasuki dimensi para alien, Raleigh berhasil mengaktifkan bom di tubuh Gypsy Danger. Dan dia pun bergegas masuk ke sekoci. Gypsy Danger pun meledak di depan para alien. Dan menghancurkan portal penghubung dimensi. Beberapa saat kemudian, kapsul milik Mako dan Raleigh akhirnya muncul ke permukaan. Mako mencoba menolong Raleigh yang sempat tidak bernafas. Mako pun terlihat sedih, namun ternyata Raleigh masih hidup. Mereka pun tersenyum bahagia. Hercules Hansen kini menjabat menjadi Marshal, menggantikan Marshal Staker. Dan akhirnya seluruh umat manusia di bumi dapat selamat dari teror kaiju. Ending yang sangat menegangkan. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan setia sampai detik ini guys. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, tetap jaga kesehatan, sehat selalu, dan jangan menyerah dengan keadaan. Kalau kalian punya kritik dan saran, tulis saja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, Mimin tunggu di cerita selanjutnya ya. Dan lanjut.